sebelum masuk ke tahap seleksi berikutnya, kami ingin mengenal Anda lebih jauh dan melihat bagaimana kemampuan Anda dapat berkontribusi pada perusahaan fashion alas kaki kami. Bisa perkenalkan diri dulu. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Tatiana Farah. Saya adalah spesialis komunikasi merek dengan pengalaman 3 tahun dalam mengembangkan strategi pemasaran konten di industri retail dan lifestyle. Saya senang bisa berdiri di sini untuk menjelaskan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di perusahaan fashion alas kaki seperti kami? Saya melihat industri alas kaki sebagai salah satu sektor fashion yang berkembang pesat dan penuh kreativitas. Saya tertarik karena perusahaan ini memiliki produk yang tidak hanya mengutamakan desain, tetapi juga kenyamanan dan kualitas. Ini merupakan fondasi brand yang kuat. Saya ingin terlihat dalam proses pengembangannya, menyamakan visi dan ikut memberikan kontribusi pada brand yang sudah dikenal luas, terutama dalam narasi komunikasi yang jujur dan menginspirasi. Menurut Anda, apa keunggulan utama produk sepatu atau sandal yang kami tawarkan dibandingkan kompetitor? Ketahui, produk perusahaan ini menawarkan kombinasi antara desain modern dan material yang nyaman digunakan. Sepatu dan sandalnya terlihat mengikuti tren, tetapi tetap fungsional. Selain itu, saya melihat bahwa brand ini memperhatikan detail seperti bahan premium, sol anti-slip, dan model yang cocok untuk berbagai aktivitas. Keunggulan ini membuat produk Anda worth to buy dan memiliki loyalitas konsumen yang tinggi. Dan kami sangat mengutamakan komunikasi bisnis, terutama untuk pemasaran digital. Bagaimana Anda melihat pentingnya komunikasi dalam industri fashion? Komunikasi sangat penting, terutama untuk membangun branding. Lewat konten, media sosial, dan pelayanan pelanggan, brand bisa terlihat lebih hidup. Komunikasi yang baik juga membuat konsumen merasa dekat dan percaya dengan produk kita. Secara spesifik, di era digital ini, komunikasi harus two-way. Kami tidak hanya mengumumkan produk, tetapi juga aktif mendengarkan feedback konsumen di kolom komentar dan ulasan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Itu bagus. Jika Anda bergabung, bagaimana strategi komunikasi digital yang Anda usulkan untuk produk alas kaki? Mengingat platform seperti TikTok dan Instagram, Reels sangat diminati. Saya akan fokus pada strategi visual storytelling yang singkat, padat, dan relatable. Di TikTok, kita bisa membuat konten demonstrasi fungsional yang menarik, misalnya menguji ketahanan produk atau menunjukkan fitur anti-slip dengan cara yang fun dan menghibur. Di Instagram Reels, kita fokus pada estetika OOTD dan behind scenes dari proses produksi fashion yang transparan, sehingga konsumen merasakan nilai dan kualitas di balik harga produk kita. Tujuannya yaitu mengubah fitur teknis menjadi konten yang viral. Strategi yang bagus, namun bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan dari strategi komunikasi digital yang Anda jalankan? Apa saja key performance indikator utama yang akan Anda monitor? Keberhasilan diukur dari 3 aspek kunci. Yang pertama, awareness, yang kedua engagement, dan yang ketiga conversion. Key performance indicators utama saya yaitu reach and impressions untuk jangkauan awareness, lalu ada engagement rate, yaitu likes, comments, dan share, karena ini menunjukkan kedekatan emosional dan relevansi konten. Yang terakhir ada conversion rate, khususnya click-through rate dari link bio atau iklan, yang menunjukkan marketing funnel bekerja dengan efektif. Yang terpenting, semua komunikasi harus terikat langsung dengan target penjualan bulanan. Isu sustainability sangat penting saat ini. Jika perusahaan meluncurkan sepatu yang ramah lingkungan, bagaimana Anda mengkomunikasikan nilai sustainability tersebut agar tidak terdengar seperti klaim palsu? Kasus sustainability harus transparan, spesifik, dan didukung oleh bukti. Kami harus menghindari klaim umum. Saya akan menyoroti proses secara detail, misalnya, sol ini menggunakan 50% karet daur ulang yang bersumber dari pabrik lokal kami di Jawa Barat. Kami juga akan menampilkan video behind the scenes perajin lokal untuk menunjukkan dampak sosial dan penggunaan material yang jujur. Sertifikasi dan data persentase akan selalu disertakan dalam komunikasi untuk membangun kepercayaan. Industri fashion, terutama alas kaki,
punya banyak tantangan, misalnya perubahan tren yang cepat dan isu sustainability. Bagaimana cara Anda menghadapi tantangan tersebut dan menjaga brand tetap relevan? Saya menghadapi tantangan dengan tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Misalnya, perubahan tren yang cepat, saya akan terus memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan strategi yang dibutuhkan. Selain itu, saya terbiasa bekerja dengan target dan ritme yang dinamis, sehingga tantangan bisa saya jadikan motivasi untuk terus berkembang. Intinya adalah mengubah tantangan menjadi konten, misalnya isu cuaca ekstrim di Indonesia bisa direspon dengan komunikasi yang menonjolkan fitur anti air dan ketahanan produk. Kadang ada produk yang cacat atau kritik negatif di media sosial. Bagaimana langkah komunikasi Anda saat brand menghadapi krisis atau kritik keras dari konsumen? Dalam situasi krisis, langkah pertama adalah mengakui masalah dan berempati. Komunikasi harus cepat, jujur, dan terpusat. Saya akan menyiapkan pesanan resmi yang menjelaskan akar masalah dan solusi konkret. Misalnya, program penukaran produk tanpa biaya atau kompensasi. Di media sosial, setiap komentar negatif harus direspon secara personal dan segera ditindaklanjuti ke direct message untuk penyelesaian tertutup dan menghindari eskalasi publik. Kecepatan, kejujuran, dan solusi yang jelas adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan. Jika Anda memiliki anggaran komunikasi yang terbatas, bagaimana cara Anda memprioritaskan saluran dan aktivitas komunikasi agar hasilnya maksimal dan efisien? Prioritas harus didasarkan pada return on investment dan lokasi target pasar kami. Saya akan mengalokasikan 70% anggaran ke saluran yang memiliki ROI tertinggi dan mampu menghasilkan konversi langsung, misalnya performance marketing di TikTok atau e-commerce ads, dan 30% sisanya untuk konten organik storytelling yang membangun brand equity jangka panjang. Kami akan memotong biaya pada saluran tradisional yang tidak bisa diukur dengan mudah. Sebagai penutup, kita tahu teknologi terus bergerak. Menurut Anda, platform atau tren komunikasi apa yang akan menjadi krusial bagi industri alas kaki dalam 2-3 tahun ke depan? Dan bagaimana jika harus bersiap? Tren ke depan adalah virtual try-on berbasis AR dan integrasi metaverse. Konsumen ingin mencoba produk secara virtual sebelum membeli online untuk meminimalkan risiko pengembalian. Kami harus mulai berinvestasi pada teknologi AR sederhana untuk website atau aplikasi agar konsumen dapat melihat status secara 3D di kaki mereka. Selain itu, membangun komunitas loyal di platform seperti Discord atau Telegram untuk mendapatkan loyalty dan feedback produk yang tepat karena sangat krusial. Kerja sama tim adalah bagian penting di perusahaan kami. Bagaimana pengalaman Anda dalam bekerja secara kolaboratif, terutama tim desain dan produksi? Saya senang bekerja dalam tim karena kolaborasi justru membuat ide berkembang lebih luas. Di pengalaman saya sebelumnya, saya sering terlibat dengan tim desain, pemasaran, dan produksi. Saya percaya komunikasi bisnis adalah jembatan yang memastikan visi kreatif dari tim desain sampai ke konsumen melalui strategi pemasaran yang tepat sasaran. Kami selalu bertukar ide, menyamakan visi setiap tahap prototyping, dan memastikan semua proses berjalan lancar sehingga menghasilkan produk yang lebih maksimal. Terima kasih atas waktu dan penjelasan Anda. Kami akan menghubungi Anda untuk proses berikutnya. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Saya berharap dapat segera bergabung dengan tim Anda.